Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyuni Nur Fadijah dengan NPM 101203005. Saya dari kelas M4 akan mempresentasikan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi dua. 1. Komunikasi verbal. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh sebagai alat komunikasi mereka. Tujuan komunikasi nonverbal terbagi menjadi 6. 1. Memberikan informasi. 2. Mengatur alur suatu percakapan. 3. Mengekspresikan emosi. 4. Memberi sifat melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. 5. Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. 6. Mempermudah tugas-tugas khusus. Proses komunikasi ada 6. 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. 6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Dalam sebuah pidato, ada kecenderungan beberapa pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Adapun faktor penghambatannya, yaitu 1. Masalah dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan antara lain yaitu perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, perbedaan reaksi emosional. Bagaimana memperbaiki komunikasi? Persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, keharmonisan. Hubungan komunikasi ada 4. 1. Peran antar pribadi mencakup tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional mencakup monitoring, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, peran keputusan mencakup peran wirausaha, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Kegiatan pertukaran informasi, kegiatan organisasi yang terkait dengan pertukaran informasi, komunikasi antara lain. 1. Menetapkan tujuan. 2. Membuat dan melaksanakan keputusan. 3. Mengukur prestasi kerja. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Pola komunikasi. Pola komunikasi dapat dikelompokkan menjadi saluran komunikasi formal. 1. Komunikasi dari atas ke bawah. 2. Komunikasi dari bawah ke atas. 3. Komunikasi horizontal. 4. Komunikasi diagonal. Saluran komunikasi informal adalah komunikasi informal cenderung luwes atau fleksibel dan ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat jam istirahat kantor. Cara mengelola komunikasi. Penanganan pesan-pesan rutin meliputi ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. 1. Mengurangi jumlah pesan. 2. Memberi instruksi yang jelas. 3. Mendelegasikan sebagai tanggung jawab. Penanganan krisis komunikasi. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis: membaca, mendengarkan, membuat percakapannya menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan berpresentasi, menulis surat dan memo.
Pemahaman proses komposisi. Proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, revisi. Penentuan tujuan. Penentuan tujuan merupakan langkah awal perencanaan komposisi. Penentuan tujuan harus jelas karena keputusan untuk meneruskan jelas, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, keputusan untuk menetapkan media yang digunakan. Tujuan komunikasi bisnis: 1. Memberi informasi, 2. Melakukan persuasi, 3. Melakukan kolaborasi. Analisis audiens. 1. Ada beberapa cara untuk mengembangkan profil audiens, yaitu menentukan ukuran dan komposisi audiens, misalnya latar belakang pendidikan, status, dan sikap. Tingkat pemahaman audiens, siapa audiensnya, hubungan komunikator dengan audiens. Penentuan ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu yaitu teknik curah pendapat. Brainstorming adalah memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Beberapa teknik brainstorming yang dapat digunakan antara lain: 1. Storyteller tour, 2. Random list, 3. CVR worksheet jurnalis. Seleksi saluran dan media. 1. Komunikasi lisan, 2. Komunikasi tertulis. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Bertele-tele, 2. Menyajikan ide-ide secara tidak logis, 3. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, 4. Informasi penting kadangkala tidak mencakup dalam pembahasan. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat pengorganisasian pesan-pesan: 1. Subjek dan tujuan harus jelas, 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan, 3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis, 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Manfaat pengorganisasian yang baik: 1. Membantu audiens memahami suatu pesan, 2. Membantu audiens menerima suatu pesan, 3. Menghemat waktu, 4. Mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline. Tahap 1 adalah sebagai berikut: 1. Mulailah dengan ide pokok, 2. Nyatakan poin-poin, 3. Ilustrasi dengan bukti-bukti. Yang kedua, menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi penyusunan outline. Tahap 2 adalah sebagai berikut: pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pengorganisasian pesan-pesan dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. 1. Pesan rutin, 2. Berita atau kabar baik. Keunggulannya: meningkatkan pemahaman secara komprehensif, menekankan pada hasil analisa, menghemat waktu pembaca. Kelemahannya: orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya, kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak orang lain. Good news tentang pekerjaan, good news tentang produk. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan. Menulis jawaban positif. Untuk mencari jawaban sebagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. 1. Surat konfirmasi pesanan, 2. Menjawab permintaan informasi, 3. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial, 4. Menjawab permintaan tanpa penjualan. Menangani permintaan kredit rutin. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dengan masalah kredit.
Para pelaku bisnis sering membawa dompet berisikan kartu kredit dari berbagai lembaga perbankan. Melalui kartu kredit, inilah para pelaku bisnis dapat memperoleh kemudahan layanan pembayaran. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan, bank maupun non-bank. 1. Persetujuan kredit. 2. Referensi kredit. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Beberapa karakteristik surat rekomendasi antara lain: 1. Nama lengkap pemohon. 2. Pekerjaan atau manfaat yang diharapkan. 3. Penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. 3. Hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. 4. Fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat tersebut. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif ada 3 hal. 1. Penyampaian bad news. 2. Penerimaan pesan tersebut. 3. Menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Berikut cara pengorganisasian pesan bad news. Menciptakan audiens. Membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Memilih perencanaan organisasional. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seseorang komunikator diuji saat mengatakan tidak, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Bad news tentang produk, penolakan kerjasama, penolakan undangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.